Shalom adik-adik. Ketemu lagi di WTC Kids Online bersama dengan kami dan Bon. Hari ini kita kedatangan loh satu teman kita yang paling imut Iya. dan ganteng. Kita kenalan yuk, siapa namanya? Namanya siapa? Nikanor. Nikanor. Tenang adik-adik, nanti Nikanor kembali lagi. Sebentar lagi. ya. Ya. Jadi Bonbon, Nikanor ini kan anak sekolah minggu ya. Sekolah minggu. Ya, Nikanor kalau sekolah minggu di kelasnya mana? Di kelas siapa? Kelas kami ke. Oke deh. Kelas toddler, Kak. Oh iya, kelas toddler, kelas kecil ya. Iya, bareng aku. Tong. Iya kan, satu sekolah kinder, satu sekolah minggu. Oh iya. Jadi satu sekolah Kinderworld adik-adik, satu lagi sekolahnya di sekolah minggu. Oh, sama Nikanor sama aku. ini. Iya, sama kayak kamu, Bon. Iya. Bon tahu Tapi nggak? aku suka bolos. Oh, aduh, bolos. Nikanor kan nggak suka bolos ya? Soalnya aku takut kalau nggak diantar mama. Kalau Nikanor takut nggak kalau sekolah? Hebat dong. Nikanor Lebih mah. hebat dari Bon kalau gitu. Bon tahu nggak? Nikanor ini juga paling rajin sekolah minggu ya. Oh ya? Nikanor suka sekolah minggu? Iya. Keren. Terus Nikanor ini paling suka lagu sekolah minggu. Oh, Apa lagu Nikanor apa tuh? lagunya? Tambah-tambah. Tambah-tambah. Nanti kita nyanyi tambah-tambah ya abis ini ya. Iya, boleh. Nah, Nikanor bilang yuk sama teman-teman. Teman-teman, sekolah minggu ya sekarang. Yuk bareng. Sama Bonbon ya. 1, 2, 3. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, Kita sekolah minggu sekarang. kita sekolah minggu sekarang. Yeay. Teman-teman di rumah yuk semangat ya. Nikanor aja hari ini mau semangat loh sekolah minggu. Mungkin Nikanor sama Bonbon boleh pimpin doa. Oh ya? Yuk kita nanti. berdoa. Nikanor kita berdoa sama-sama Bonbon ya. Mau mulai sekolah minggu, oke? Ayo kita mulai teman-teman. Kita Ya, berdoa. tutup matanya. Lipat tangan, tutup mata. Ikuti aku berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah. Tolong kami supaya sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay, ayo kita mulai nyanyi. Pinter Kita banget. memuji Kita Tuhan. memuji Tuhan. Semangat. Yes. Shalom adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri. Saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Semangat ya adik-adik ya. Menari buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Amin. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ya Tuhan. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan Perkara besar. perkara besar Semua lompat ya. yang Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumber. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Ayo tepuk tangan adik-adikku. Kita mau bilang sama-sama, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih Membuatku berarti. karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihatlah lihat sekelilingku.
terkuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang ku percaya, sebab Kau andalan bagi kami semua anak-anak. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Tuhan jadi andalanku, Hanya Kau. hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Hanya Yesus. hanya Yesus sanggup melakukannya. Ku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Percaya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kau Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, Hanya hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Hanya Yesus. hanya Yesus sanggup Ayo angkat tangannya melakukannya. tinggi-tinggi adik-adik. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Ku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Percaya. Aku percaya. Ayo lebih keras lagi katakan aku percaya. Aku percaya. Percaya Ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi adik-adik ya. Katakan aku percaya. Aku percaya. Ada mujizat. Percaya ya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau andalan kami. Mujizat terjadi setiap kali. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau andalan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, ketika kami semuanya percaya Engkaulah Tuhan, Engkau juru selamat kami, maka mujizat terjadi buat setiap kami.
Tuhan Yesus pimpin kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semuanya Tuhan. Urapi kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini Engkau akan mengajar kami. Hari ini Engkau akan menegur kami. Hari ini Engkau akan menguatkan kami, menerangi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini kami semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Gimana? Udah siap semua dengar firman Tuhan? Nah, hari ini kakak mau kasih tahu sama kalian. Kalian tahu nggak? Ada seseorang pernah bilang sama kakak kalau pengetahuan itu adalah kunci dari kesuksesan. Orang-orang itu bilang kalau kakak itu pintar, kakak itu pandai, maka hidup kakak itu akan sukses. Kedengarannya kayaknya itu nasihat yang baik, bukan? Tapi ternyata adik-adik itu salah. Memang benar menjadi pintar itu penting, tapi menjadi pintar itu tidak membuat adik-adik semua jauh dari kesalahan. Bahkan adik-adik tahu nggak, orang terpandai pun di dunia ini hidupnya hancur karena dia membuat keputusan yang salah. Adik-adik tahu apa yang mereka kehilangan apa? Ternyata mereka itu kehilangan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu apa sih Kak? Hikmat Tuhan itu yang membuat kalian lebih jelas melihat segala sesuatu. Hikmat Tuhan yang membantu kita melihat segala sesuatunya menjadi lebih jelas. Nah, hikmat Tuhan itu sama seperti kacamata ini. Nih, waktu kakak nggak pakai kacamatanya, kakak melihat segala sesuatunya itu nggak jelas, kabur. Kakak bingung, kakak nggak tahu harus lihat ke kanan atau ke kiri. Kakak nggak tahu kemana kakak harus jalan. Tapi waktu kakak pakai kacamata ini, nah, kakak jadi bisa melihat segala sesuatunya lebih jelas. Kakak bisa tahu kemana kakak harus pergi dan kemana kakak nggak boleh pergi. Tapi kira-kira waktu kakak copot kacamatanya, apa yang terjadi ya? Nah, waktu kakak copot kacamatanya, kakak kembali kabur. Kakak nggak bisa lihat jalanan lagi. Kakak jadi takut. Kakak bingung harus jalan kemana. Hikmat Tuhan itu sama seperti waktu kita menggunakan kacamata ini. Kita bisa melihat semua masalah dan pilihan kita melalui mata Tuhan. Jadi semuanya kelihatan jelas. Itulah pelajaran kita hari ini, yaitu carilah hikmat Tuhan dalam hidup. Nah, seperti yang dibilang dalam Amsal 3 ayat 15 yang mengatakan bahwa hikmat itu lebih berharga daripada permata. Nah, adik-adik tahu nggak? Di dalam Alkitab, Tuhan juga mengatakan bahwa kepada seorang raja sangat pandai dalam Alkitab. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan kepada raja itu kalau dia boleh minta segala sesuatu dan akan dikabulkan. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang raja itu minta? Raja itu nggak minta masyarakat yang banyak. Raja itu gak minta benteng yang besar. Dia gak minta istana yang besar. Dia gak minta pasukannya kalah. Tapi adik-adik, yang dia minta yaitu hikmat Tuhan. Wah, kenapa dia minta hikmat Tuhan ya? Padahal dia bisa minta apa saja. Ternyata adik-adik, raja itu tahu kalau hikmat Tuhan itu lebih berharga dari apapun. Bahkan Alkitab mengatakan kalau hikmat Tuhan itu lebih berharga daripada permata. Nah, hari ini kita mau belajar yaitu cari hikmat Tuhan karena hikmat Tuhan akan menuntunmu. Halo adik-adik, dalam Alkitab ada seorang yang bernama Nuh. Nuh hidup pada zaman manusia sangat jahat. Mereka tidak memperdulikan Tuhan. Mereka juga tidak mentaati firman Tuhan. Tetapi berbeda dengan Nuh.
Nuh sangat mencintai Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Suatu hari Tuhan memberitahukan kepada Nuh tentang rencananya ingin memusnahkan bumi. Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk di bumi karena penuh dengan kekerasan mereka. Tetapi kamu dan keluargamu akan diselamatkan. Buatlah bagimu sebuah bahtera untuk membawa sepasang dari setiap jenis binatang. Aku akan memberikan petunjuk bagaimana cara membuatnya. Nah adik-adik, ini adalah perkataan Tuhan yang harus ditaati oleh Nuh. Nuh harus membuat bahtera yang sangat besar. Dan pada saat itu, tidak ada hujan yang turun. Sepertinya ini adalah aneh. Tetapi Nuh harus taat. Nah adik-adik, sekarang bayangkan apa yang dipikirkan manusia saat itu terhadap Nuh. Tidak ada hujan, tidak ada air, tetapi Nuh harus membuat bahtera yang sangat besar. Coba, menurut kalian, apa yang dipikirkan manusia saat itu kira-kira kepada Nuh? Mungkin manusia mentertawakan Nuh. Mungkin manusia mengejek-ejek Nuh. Mana mungkin? Kamu harus membuat bahtera yang besar, sedangkan tidak ada hujan, tidak ada air. Adik-adik, kalian mungkin bisa menghubungkan keadaan ini dengan keadaan adik-adik. Mungkin adik-adik pernah diejek, pernah ditertawakan. Ngapain sekolah minggu? Hari begini, hari libur begini, mendingan di rumah. Tetapi Kak Puji mau kasih tahu, taati Tuhan, taati firman Tuhan. Tetap pergi ke sekolah minggu dan belajar tentang Tuhan, belajar tentang mengasihi Tuhan. Ini juga keputusan Nuh. Apa yang akan dilakukan Nuh adik-adik? Apakah Nuh akan mentaati Tuhan? Mari kita lihat bersama-sama. Ya Tuhan, aku memilih untuk mentaati-Mu. Nuh mengambil palu dan peralatan yang lain untuk membuat bahtera yang sangat besar. Nuh mengambil keputusan yang baik. Dia memilih untuk mentaati firman Tuhan. Lalu kemudian setelah bahtera itu jadi, Nuh membiarkan binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera itu. Dan akhirnya adik-adik, Tuhan mengirimkan hujan dan banjir melanda ke seluruh dunia. Dan siapakah yang selamat? Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera itu. Nah adik-adik, kalau saja Nuh tidak mentaati firman Tuhan, maka yang terjadi seluruh bumi akan binasa. Tetapi Nuh mentaati firman Tuhan. Adik-adik, Kak Puji percaya kenapa Tuhan memakai Nuh? Karena Tuhan tahu Nuh akan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan mentaati firman-Nya. Kak Puji rindu adik-adik untuk melakukan apa yang Nuh lakukan, mentaati firman Tuhan. Saya tahu bahwa kalian juga ingin mengetahui bagaimana cara mencari hikmat Tuhan, bahwa adik-adik juga membutuhkan hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Yaitu seperti adik-adik mendapatkan seorang teman yang baik. Tuhan akan menuntun engkau untuk menemukan teman yang tepat. Dan di saat kalian sedang susah, mereka dapat menghibur. Di saat kalian sedang sedih, teman kalian juga dapat mendoakan kalian. Nah, adik-adik, seperti di Alkitab mengatakan, di Yesaya mengatakan bahwa hikmat Tuhan selalu menuntunmu. Nah, di sini kakak tahu ada 3 cara bagaimana dengan mudah kalian dapat mengetahui hikmat Tuhan. Cara mencari hikmat Tuhan adalah 1, dengan cara berdoa. Berdoa bagaimana adik-adik dapat curhat kepada Tuhan, bercerita apa yang menjadi keluh kesah kalian. Tuhan akan selalu mendengarkan kalian untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Bahwa kalian sedang sedih ataupun sedang ada masalah, datang kepada Tuhan dengan berdoa. Seperti kakak ini yang sedang berdoa. Kalian tahu adik-adik bahwa berdoa adalah ungkapan hati kita yang selalu Tuhan dengar. Nah, untuk cara yang kedua adalah untuk mendapatkan hikmat Tuhan, yaitu dengan cara membaca Alkitab.
membaca Alkitab senantiasa, yaitu bahwa kakak tahu ya bahwa setiap buku-buku kalian kadang-kadang membacanya tuh malas sekali, bahkan mungkin mengantuk. Tetapi buku besar ini yaitu firman Tuhan itu adalah berbeda, penuh dengan hikmat Tuhan yang tidak akan membuat kalian malas. Seperti kakak ini, dia akan mengetahui bahwa membaca firman Tuhan akan mendapatkan hikmat Tuhan lebih lagi, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana berdoa, mengungkapkan kata-kata kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntun adik-adik semua. Dan cara yang ketiga adalah dengan cara kalian mendengarkan nasihat kepada orang yang mengenal Allah. Bagaimana caranya? Yaitu bercerita atau kalian curhat mengenai isi hati kalian yang mungkin dapat didengar oleh teman-teman kalian, sekeliling kalian, ataupun orang tua kalian adik-adik. Ketika mempunyai masalah yang berat, kita saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan untuk kakak-kakak ini, mereka harus saling sharing, yaitu saling berbagi cerita untuk mendapatkan tuntunan hikmat Tuhan. Nah, untuk seperti hati-hati ya adik-adik ya dalam untuk kita mau bercerita kepada orang, hati-hati dengan orang yang salah. Ketika kalian sembarangan bercerita kepada semua orang, maka itulah yang terjadi dengan Rehabem, yaitu dia bercerita dengan orang yang tidak tepat, akhirnya terjadi masalah. Nah, adik-adik tetaplah terus mencari hikmat Tuhan, yaitu Tuhan akan selalu menuntun engkau. Fadil, si rubah gurun yang tinggal di Dasyur, gurun di Mesir. Adik-adik, Fadil ini punya keluarga yang sangat banyak, tapi mereka hidup dalam kemiskinan. Mama, papa, saudara laki-laki, saudara perempuannya, bahkan kakeknya yang bernama Ra, tinggal di sebuah sarang yang kecil bersama-sama. Kakek Ra adalah seekor rubah tua yang sangat bijaksana, yang selalu memberi nasihat yang baik kepada cucu-cucu dan keturunannya. Setiap saat di mana mereka membutuhkan nasihat dari kakek Ra. Sekalipun mereka miskin adik-adik, itu tidak menghentikan Fadil untuk punya impian yang sangat besar. Apa impian dari Fadil? Fadil bermimpi menjadi kaya raya, sangat kaya. Dan itu merupakan bagian dari yang paling berarti dalam hidupnya. Dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih penting lagi dalam hidupnya kecuali mimpinya untuk menjadi kaya. Suatu hari, saat Fadil dan kakek Ra sedang berburu, Fadil melompat ke sebuah batu besar untuk memeriksa sekeliling dan melihat padang pasir yang ada di bawahnya. Dan adik-adik, sambil menarik nafas panjang, Fadil berteriak ke kakek Ra. Kakek, lihat kakek, ada gunung segitiga di bawah sana kakek. Dengan gembira, Fadil berteriak kepada kakeknya. Itu bukan gunung Fadil, itu piramida. Itu biasa manusia mengubur Raja Fir'aun di dalamnya. Ya, Fir'aun adalah raja-raja tua di Mesir. Dan ketika mereka meninggal, mereka akan ditempatkan di piramida dengan segala kekayaan dan harta mereka di dalamnya, dikubur bersama-sama. Dan orang Mesir percaya bahwa Fir'aun akan membawa semua harta mereka juga ke surga. Kekayaan kakek? Mata Fadil makin besar dan terkejut dengan gembiranya. Ya Fadil, kekayaan. Tetapi percayalah, kakek juga pernah melihat semua kekayaan di dalam piramida. Tapi sudah lupakan, itu akan menjadi masalah. Dan jangan pernah mendekat ke piramida itu ya Fadil. Sudahlah Fadil, ayo kita pulang sekarang.
kata Kakek Era sambil menuruni bukit batu untuk memeriksa yang lain dalam perjalanan pulang mereka. Tapi adik-adik, Fadil tidak mendengarkan apa yang Kakek Era katakan. Begitu Kakek Era berbalik badan untuk pulang, Fadil pelan-pelan meninggalkan kakeknya, adik-adik. Karena dalam pikiran Fadil dia berpikir begini, adik-adik. Nasihat kakek bagus, tapi ada yang lebih bagus. Kekayaan dalam piramida supaya aku bisa jadi kaya. Adik-adik, Fadil pun menuju ke piramida. Waktu Fadil mendekat ke piramida, dia lihat barisan manusia yang begitu banyak. Dia bersembunyi karena takut. Sementara waktu Fadil bersembunyi, tiba-tiba dia mendengar suara yang lain, suara yang belum pernah dia dengar. Kamu pasti anak baru ya di tempat ini. Aku Sarifah, si kalajengking. Oh, aku tahu. Engkau pasti mengincar kekayaan Firaun yang ada di dalam piramida itu kan? Oh, aku pernah kadang melihat kekayaan yang begitu banyak di dalamnya. Kalau kau memang pernah melihat kekayaannya, mana kekayaannya? Apa kau tidak lihat badanku yang kecil ini? Aku memang melihatnya, tetapi aku tidak bisa membawanya keluar karena badanku kecil. Lalu adik-adik terbersit dalam pikiran Fadil. Fadil punya ide. Begini saja. Kau tunjukkan jalannya kepadaku. Nanti aku yang membawa kekayaannya keluar. Lalu kita bagi dua, 50%, 50%. Bagaimana? Oke, baiklah. Deal, aku akan menunjukkan jalannya kepadamu. Kata Sarifah si kalajengking kepada Fadil, dan mereka pun sepakat dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam piramida. Ketika Fadil dan Sarifah mulai memasuki piramida, terdengar suara Kakek Era. Fadil, tunggu. Ayo Fadil, kakek tahu kau pasti ada di sini. Fadil, tenangkan kakek. Di dalam kita aman. Orang Mesir memasang perangkap di dalamnya. Kakek, di dalam pasti aman. Itu buktinya banyak manusia yang masuk ke dalamnya. Kalau berbahaya tidak mungkin mereka masuk. Kakek, aku hanya ingin melihat sedikit saja. Fadil, ayo pulang. Sambil kakek berusaha menangkap Fadil. Tetapi adik-adik, Fadil terus meronta, tidak mengindahkan, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Kakek Era. Fadil terus berjalan masuk bersama Sarifah untuk melihat harta kekayaan yang selama ini dia impikan. Sambil meninggalkan Kakek Era, terus mereka berjalan masuk. Namun adik-adik, Kakek Era terus berteriak, Fadil, berbahaya, kau membuat kesalahan besar. Ayo Fadil, pulang. Nah adik-adik, hikmat Tuhan juga akan membuat kita berhenti sejenak untuk berpikir sebelum kita bertindak. Tapi adik-adik, jangan seperti Fadil tidak mau mendengarkan apa kata kakeknya. Kita tidak boleh seperti itu. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kita harus taati sebelum kita bertindak. Kalau itu dilarang oleh firman Tuhan, jangan kita lakukan. Tapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh lakukan. Karena itu untuk keselamatan kita. Adik-adik, Fadil dan Sarifah terus berjalan menyelinap di jalan setapak
mereka mencari jalan untuk menghindari para turis. Mereka melihat di dalam piramida diterangi oleh obor-obor dan yang dindingnya yang dihiasi oleh tulisan hieroglif, yaitu tulisan Mesir yang menggunakan gambar dan bukan kata-kata. Wah, sungguh luar biasa. Ya, tapi tunggu sampai kamu melihat kekayaan Firaun di dalamnya, kata Sarifah kepada Fadil. Terus mereka berjalan mencari terowongan yang gelap untuk menghindari manusia, dan mereka berusaha mendahului manusia sampai ke tempat harta karun berada. Lalu adik-adik, mereka mulai terus berjalan. Mereka melewati lorong yang gelap. Sarifah, ini jalannya keluar segelap dan semakin sempit. Aku sulit bergerak. Ya, tapi sebentar lagi kita sampai. Adik-adik, karena badan Sarifah kecil, Sarifah mudah untuk melewati lorong-lorong yang kecil. Tapi tidak dengan Fadil. Makin lama Fadil merasa sempit dan dia merasa dia akan mati. Dia pingin, coba saja dia bilang mendengarkan apa kata Kak Kera. Dia pasti tidak akan mengalami ini. Lalu Fadil berusaha untuk balik badan tapi tidak bisa adik-adik. Kenapa? Ya, karena lorongnya sempit adik-adik. Ya terus akhirnya waktu Fadil mulai putus asa, adik-adik apa yang terjadi? Ya, Fadil di lorong kejauhan dari lorong dia melihat satu cahaya. Udah mau sampai. Aku pasti bisa. Aku harus keluar dari lorong ini. Betul saja adik-adik. Fadil memaksakan dirinya sampai ke ujung lorong dan dia melihat kekayaan yang luar biasa, harta karun yang luar biasa berkilauan. Dan dalam pikiran Fadil dia berkata, sekarang aku tidak akan miskin lagi. Aku akan kaya raya. Impianku akan menjadi kenyataan. Nah adik-adik, Fadil pun terus mengambil hartanya, mengumpulkan hartanya untuk dibawa keluar. Tapi ya adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba gempa besar terjadi. Dinding-dinding piramida mulai runtuh, mulai berjatuhan. Lalu Sarifah bilang sama Fadil, Fadil, kamu pasti mengambil satu harta yang memicu perangkap di piramida ini. Ini terjadi gempa. Kita harus keluar, menyelamatkan diri. Coba kamu, seandainya kamu menaati kata kakekmu, kita tidak akan mengalami seperti ini. Kamu jadi serakah. Ayo Fadil, ayo kita harus meninggalkan tempat ini dan kita ada dalam bahaya. Adik-adik, Sarifah berusaha berlari ke terowongan yang masih terbuka dengan sekuat tenaga. Tapi apa yang dikatakan Fadil? Tunggu, aku akan segera menyusulmu. Tinggal satu koin emas lagi ini dan kita akan melarikan diri dan kita akan jadi kaya. Apa kau gila? Teriak Sarifah adik-adik. Dinding pun semakin banyak yang runtuh. Ayo cepat keluar sekarang sebelum kita mati. Ayo cepat kita pergi. Adik-adik, batu-batuan makin banyak yang jatuh, makin banyak yang jatuh. Satu koin lagi. Aku akan jadi kaya karena kekayaan ini jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Tetapi adik-adik, tepat saat Fadil mau berbalik badan, runtuhan di depannya semakin banyak. Dan Fadil pun tertimpa reruntuhan dari terowongan yang ada karena keserakahannya dan karena dia tidak mau mendengarkan nasihat kakek Ra yang bijaksana. Langit-langit, dinding sudah tidak bisa menahan beban reruntuhan yang ada. Makin banyak terowongan yang tertutup. Fadil pun terjebak dan mati di dalamnya. Sementara Sarifah adik-adik, dia berusaha melarikan diri dengan badannya yang kecil sambil membawa satu koin emas satu-satunya yang bisa dia bawa. Dia berlari sekuat tenaganya dan dia pun berhasil keluar. Dan adik-adik, koin yang dibawa oleh Sarifah
menjadi peringatan yang sangat menyakitkan buat Sarifah, bahwa dia akan selalu ingat bahwa kekayaan emas tidak jauh lebih berharga daripada hikmah nasihat kakek Ra yang bijaksana. Begitu juga dengan kita adik-adik. Dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, memang kita butuh uang, memang kita butuh beberapa harta benda untuk kita bisa hidup di dunia ini, untuk membeli sesuatu. Tetapi adik-adik dengar baik, tapi itu bukan satu-satunya yang terpenting, bukan satu-satunya yang paling berharga. Kita tahu ada satu yang berharga dan bahkan sangat berharga untuk menjaga hidup kita, yaitu hikmat kebenaran firman Tuhan. Ya, aku sendirian. Kamika, Mekanor. Ya, udah selesai lagi. Ya udahlah, teman-teman, aku closing ya. Jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu